Anak saja baca, saya tidak boleh kok. Gitu. Berarti Iya. tidak boleh di regenerasi juga nggak boleh, Pak? Tidak boleh. Lahir tidak bisa memilih. Cuman oleh Allah kebetulan saya dilahirkan sebagai putra dari almarhum Mas Tarmadji Budiarsono. Jaga negeri ini dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan. Nah, aset Satrate itu sudah saya masukkan hak paten, sudah punya hak paten, sudah mulai 2006. Iya. Hak patennya terdiri dari lambang, lambang, bed, baju, nama, Persoalan Setiati Terate sama Setiati Terate, kemudian baju batik, lalu Mars Terate, termasuk senam jurus itu masuk apaten. Masuk paten juga. Apaten saya bawa itu. Gitu. Ada bawa. Jadi Semuanya pokoknya sudah tidak bisa di. tidak bisa. Oh itu hanya pada saya. Ini buku pedoman jurus senam dasar dan pasangan itu sudah dipatenkan. Lalu boleh dibaca. Tarmadji hanya sebagai wakil dari Satrate. Jadi aset Satrate itu seperti saya katakan tadi, sak glugut Pirno Sewu benak Tarmadji tidak punya keinginan. Gitu. Lalu hak patennya seperti macam ini masuk hukum. Jadi sudah diserang dari manapun, saya punya semua kok. Sudah mempunyai benteng gitu. Punya Pak, ya? benteng, itu udah 2006 keluar, itu saya berjuang 4 tahun itu. Dan baru ini diberikan oleh putaran Pak Arsono, pesan sama saya, tanpa mo iki kalau Tarmadji sudah, tolong selamat di Pak Tarmadji, tidak kemana-mana. Anak saja baca, saya tidak boleh kok. Gitu. Berarti Iya. tidak boleh di regenerasi juga nggak boleh, Pak? Tidak boleh. Lah ini sudah gitu. Pengurus pusat dan Summer Refreshing dengan timbulnya peristiwa G30S, maka pimpinan pusat Satrate perlu untuk mengadakan refreshing pengurus baik di pusat maupun di cabang-cabangnya. Dengan demikian Satrate tetap mengabdi pada negara dan bebas dari segala unsur politik yang mengganggu jalannya revolusi. Jadi Satrate itu bukan organisasi politik, jangan dibawa ke politik. Karena saya kan ada, kalau saya sekarang sudah usia, Tarmadji gak tambutune gak seneng mikir 100%. Ya. Iya. Tidak ada masalah kok. Sesuai motonya lah. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan Setiati Terate tetap saya kekal abadi untuk selamanya. Ya, jadi beliau itu mendaftarkan ini sebagai ketua persaudaraan Setiati Terate. Nah, pengajuannya dengan menampilkan susunan pengurus dan ADRT. Nah, yang menjadi aneh itu ketika di sini ini hanya nama pribadi tanpa BPN persaudaraan Setiati Terate. Nah, kita mengakui bahwa siapa yang membuat lambang ini? Yang membuat lambang ini adalah Nyonya Santoso Prasmojo plus disempurnakan oleh Mbak Badini. Jadi siapa yang punya hak? Kalau bicara pribadi yang punya hak itu adalah Mbak Badini sama Nyonya Santoso Prasmojo. Nah, kemudian kenapa Mas Madji ini melakukan ini, mendaftarkan ini? Alasannya karena waktu itu sudah ada dari pihak luar yang membuat seperti ini dengan persaudaraan Setiati Terate asli.
bahwa Mas Madi sendiri mengajukan ini hanya sebagai ketua persaudaraan Setia Hati Trate. Makanya di punyanya Mas Baji ini ada BDM Persaudaraan Setia Hati Trate. Jadi ini bukan milik pribadi Mas Maji, tapi milik Persaudaraan Setia Hati Trate. Nah, ketika menjadi di sini Isbiantoro, ini tidak ada BDM Persaudaraan Setia Hati Trate. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kami. Kenapa aset, bahasanya aset organisasi bisa menjadi aset pribadi? Nah, sekarang kita berpikir apakah ini benar? Makanya ini tetap diperjuangkan oleh PP dan minta untuk peninjauan kembali. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau nanti bahasanya ada somasi dan sebagainya dari kepengurusannya Mas Ali, kita tetap siap. Artinya apa? Karena yang boleh mengeksekusi ini itu tidak boleh pribadi. Yang mengeksekusi itu adalah aparat yang ditunjuk, aparat pengadilan dan aparat yang berwajib yang ditunjuk. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang kami perjuangkan. Mohon maaf, ini yang kami perjuangkan. Dari punyanya organisasi bisa menjadi milik pribadi. Kita berpikir semua, apakah ini benar? Apakah ini benar? Ya, apakah ini benar? Tidak benar. Tidak benar. Apalagi kemudian membatasi bahwa warga Setia Hati Trate sudah tidak boleh memakai lambang. Ini hak merek. Hak merek itu urusannya dengan hak dagang. Hak dagang itu siapa yang memproduksi harus membayar paten kepada yang punya hak merek, bukan siapa yang memakai. Bukan kepada siapa yang memakai. Jadi misalnya ada konveksi yang memproduksi baju sakral secara besar-besaran, misal setiap lambang silakan dikenakan. Tapi bukan pemakainya. Pemakai harus bayar, tidak. Contohnya saya pakai kaos Adidas, apakah saya bayar patennya Adidas? Tidak. Yang membayar adalah konveksinya. Jadi seperti itu, Mas. Kalau pemahaman saya, minta maaf ini masih membanding gitu. Dan di situ kan ada kelas 21, kelas 41 dengan 25. Sedangkan kita yang dipegang kan kita kan. Kayak kelas 41 kan kayak ini, Pak. Ini Aqua. Ini P1. Ya, ini P1. Loh ini ya yang ada di lambang yang ada di 41 ya ini. Ya itu apa? Fluor. Kan iya kan? Itu fluor. Itu ya itulah fluor. Jadi kelas 25 itu, yang dimaksud kelas 25 yang ada di baju, di sakral, di kaos, di topi, itulah kelas 25. Itulah yang ada di milik kita. Kan ya kan? Nah, kemudian ini, Mas. Kalau sampean mau mencopot saya, kita, ya monggo. Kan ya umpamanya, kan ya kan? Karena kita dipakai sakral mau dicopot, monggo, kan ya kan? Yang dipatenkan ini kan bukan hanya lambang, tapi jurus jangan dipakai. Iya. Jurus, baju, jurus, senam, itu semuanya dipatenkan. Dipatenkan sudah. Dan atas nama organisasi. Mares juga dipatenkan sudah atas nama organisasi, bukan pribadi. Bukan pribadi. Makanya ketika menjadi milik pribadi ini yang bikin geger, kan iya kan? Ini yang bikin geger. Kenapa? Karena di Desa Trate mulai awal itu tidak ada hak waris. Jadi misalnya dari Mas Santoso Cokratmojo, beliau ketua pertama PSAD, dia punya putra namanya Mbah Witnyo yang barusan meninggal. Tidak diserahkan ke putranya, diserahkan ke siapa? Generasi selanjutnya. Kemudian termasuk Mas Imam itu punya adik yang sekarang masih itu Mas Tunggong, apa diserahkan kepada adiknya? Tidak, serahkan ke Mas Maji. Lah kemudian ketika muncul ada yang mengaku sebagai hak waris, orang yang berhak memiliki ini kan sudah tidak. Mas Maji aja tidak mengaku hak waris kok. Mas Maji juga mengaku hak waris. Bahkan videonya kok bagus yang mengaku ya, kan? Videonya Mas Maji mengatakan tidak ada niatan sepil pun ingin memiliki ini untuk pribadi. Dia hanya ingin menyelamatkan untuk organisasi agar tidak diakui oleh organisasi lain. Seperti itu, Mas, pemahaman saya. Karena kan sudah jelas Mas Ali ya. Juga itu di videonya juga ada. Mas Armaji sudah mengatakan bahwa sudah dihapatenkan semua kan. Jurus apa senam? Kan iya kan. Jurus, senam,
baju sakral itu juga lambang hak juga. Kok sekarang muncul ngaku-ngaku hak waris? Warisnya dari sopo? Kan iya kan? Hah? Dari itu. Karena Tarmaji sendiri tidak mengaku dia punya warisan tambang, tapi tidak mengaku dia. Karena ada IDN itu. Makanya kalau pandangan pribadi saya, kalaupun seandainya boleh mengaku hak waris, itu yang berhak mengaku adalah putranya Mas Santoso, karena istrinya yang membuat lambang ini sama Mbak Kartini dan putranya Mbak Kartini itu yang berhak kalau bicara waris gitu ya. Nah kemudian Mas Sugianto ini siapa? Apakah beliau itu yang membuat? Tidak. Apakah ahli waris dari kedua orang yang membuat tersebut? Tidak. Nah ini Mas. Dan ini juga terkait masalah fardu juga. Kita kan bukan anu ya. Enggak, ini lambang kok. Ya enggak. Biar jelas. Iya teman-teman. Nah, biar jelas sekalian kalian. Kan iya. Jadi kita kan hanya memberikan informasi. Kalau perdebatan saya kira ini di organisasi di atas. Di organisasi itu ada organisasi badan hukum, ada itu organisasi yang non badan hukum. Ya. Pendaftaran merek yang non badan hukum ini atas nama pendaftar, bukan atas nama organisasi. Sehingga pengalihannya pun tetap atas nama orang yang mendaftar. PSHT itu non badan hukum sampai tahun 2017. Ini kan sejarah ya. Sampai tahun 2017 PSHT itu non badan hukum, mulai dari zamannya Diajar Harjono. Kenapa kok tidak di badan hukumkan? Karena memang ada beberapa kelebihan, ada kekurangannya. Kalau di badan hukumkan, misalkan, kemudian dibubarkan sama pemerintah, semua aset itu milik pemerintah. Kalau tidak di badan hukumkan, pemerintah tidak bisa memiliki aset. Itu tetap memiliki aset. Makanya lambang ini sudah sesuai dengan kasasi yang kemarin, yang di Surabaya, kemudian yang dikasasi Januari 2021 itu tetap betul katanya kasasi MK, cara pengalihannya betul karena memang non gabung istilahnya, non badan hukum. Orang tidak punya badan hukum mau mendaftarkan merek jadi mana kalau bukan mendaftar itu kan istilahnya kalau dari pusat seperti itu. Ya kita tahu kalau keluar dari sana. Jadi bukan nama pribadi, bukan atas nama pribadi. Di sini tetap atas nama Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Di sini tetap atas nama Persaudaraan Setia Hati. Tidak ada deh. Ini itu dari mana deh? Ini dari itu dari mana itu? Di PDKI. PDKI mana? Bisa dilihat di HP langsung. Enggak, kita bisa lihat langsung di HP. Biarkan saya juga ngambilnya di PDKI. Jadi pendaftaran merek PSHT yang punya kuota menurut PDKI terus tuliskan profil jurusan. Tentukan atas nama PSHT. Betul. Sama halnya gini Mas. Misalnya Senin Gresik ya Tetap Gresik. Tetap Senin Gresik kan gitu ya. Iya. Tidak akan berubah, tapi yang berubah di sini adalah pemilik Mas. Permasalahan di sini adalah pemilik. Di sini Mas Maji jelas. Tarmaji Budi Hartono, BDN. Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Artinya beliau itu mengajukan ini sebagai ketua, bukan sebagai milik pribadi. Dan di sini kan tidak ada BDN-nya. Nah, dia mewakili siapa? Karena tidak ada bedanya gitu. Iya, dia mewakili siapa loh? Ini fakta hukum loh kan? Iya. Ini fakta hukum loh. Iya. Karena pengajuannya punyanya Mas Maji ini jelas. Dia menggunakan susunan pengurus, dia menggunakan ACRC, dan yang dikuasakan itu Mas Naso. Gitu. Kalau misalnya Senin Gresik tetap Senin Gresik, Mas. Seninnya ada di Gresik. Jadi sekarang masih PK itu. Iya. Kenapa? Masih PK di kasasi. Masih PK. Peninjauan kembali. Ini masih peninjauan kembali. Jadi istilahnya kita masih sambungan. Betul. Kita kan saling menyampaikan. Iya. Kalau Tidak masalah. ada PK ya. Karena artinya kan gini. Ya kita kan setiap orang
mohon maaf. Berarti saya bukan bagian dari itu lagi. Gitu. Dan karena secara sudah jelas di badan hukumnya ditentukan oleh kalau tadi ada yang bingung misalnya ini Mas Ali dari sekretaris Desa DPR ya karena memang badan hukumnya Persaudaraan Federasi Pusat Madiun Itu sudah jelas. dan itu sudah dicabut salinan kasasinya sudah muncul dan sekarang kan istilahnya disebut organisasi tanpa bentuk. Seperti itu. Sedangkan punya kita benar kemarin dibatalkan, tapi sekarang itu masih menunggu karena kita banding ke MK. Bukan PK. Kalau sudah MK ya, ini kan nungguannya putusan dari MK. Kita belum ya. Kita bukan PK kecuali hak merek ini karena sudah banding, kita masih ngajukan PK. Ya, sedangkan ini enggak. Untuk badan hukumnya kita sekarang berjuangnya itu dibanding MK. Seperti itu. Jadi mohon maaf karena ini bicara wadah ya. Kalau organisasi kan tetap ajaran semuanya sama. Tapi karena ini bicara wadah berarti kan kita bicara data. Jadi kan kita sampaikan satunya nanti dari atas minta disomasi. Karena cabang-cabang lain ada yang seperti itu. Kita kan pengen menyampaikan dulu ke saudara-saudara. Maknanya tak ujuk-ujuk tiba-tiba. Betul. Kita kan sama-sama berjuang di P1 ini mulai dulu. Karena walaupun bagaimana dia sini berjuang juga, tapi pusat tetap kayak gitu ya tetap. Jadi tidak bisa. Jadi masalah inilah, marilah terkait masalah ini silakan kita tunggu deh keputusan dari pusat. Apa keputusan pusat? Yang A dan B, apa itu tetap pisah atau kita bergabung kembali? Dan itu kan ada di pusat kan semuanya. Jadi di situ. Dan karena pusat sendiri sudah masih tetap perjuangan belum ada, istilahnya sama-sama berjuang di situ. Jadi urusan kita, kalau kita memang mau berarti kan nyari lokah kan itu nyari kan ya pecah kan. Ibaratnya kalau cabang ini jangan sampai. Ya sepenting kita mari kita jalani apa yang ada di samping juga jalani, kita sama-sama menjalani itu sudah. Kita saling nyaring bagaimana, malah lebih baik di IPSI itu juga lebih baik punya dua. Jadi punya dua bisa masuk, kalau masuk semua kan bisa dikuasai kan. Ini istilahnya gini Mas, kalau kita bicarakan PP ini nggak akan Selesai. Kenapa? Ibarat orang gubernur bukan sisir Mas. Dapat sisirnya buat apa? Kalau kita itu kan hanya dampak sekarang kan gitu kan. Kenapa saya itu merasa di sini kita tuh bukan kudeta di sini kan Mas Roson enggak. Jadi kita tuh hanya mengisi kekosongan kepengurusan yang sudah ditinggalkan sama Mas Roso. Kan dia mengikuti nomor Joko di situ kan iya kan? Sedangkan P1 di Bang Mas Taufik masih ada. Tetap masih ada. Jadi tetap ikut P1 kan saya pernah ngomong ke sampean. Kalau saya ada tambahan depan atau belakang, saya tidak akan ikut. Jadi saya tetap P1. Siapapun pemimpin itu P1, saya ikut pemimpin itu yang P1. Itu kan saya. Jadi seperti itu Mas. Kalau kita bicarakan PP nggak akan selesai Mas. Karena punya dasar sendiri. Punya dasar-dasar Nah, misalnya seperti jenengan tunjukkan ini. Kita juga banyak ini juga banyak. Ini perum percetakan RI. Kemudian ini hasil yayasan juga ada. Salinan putusan yayasan. Yang mana? Yang sama Ini. Nah, nih. Oke. ini jelas. Nah, ini maksudnya yang saya maksudkan. Iya. Iya, itu limpahan dari 1922 Mas Fakir Pernikahan. Iya. Iya. Nah ini fakta hukum semua Mas. Mohon maaf. Kecuali seperti ini kita masih bisa bilang maaf seperti ini sama masih bisa meragukan ya. Tapi seperti ini kan kita nggak bisa tantang. Ya. Nah, seperti ini kita nggak bisa tantang. Kan enak. Betul. Tidak saling serang. Di jalan. Kan karena masalah kalau di Facebook kalau di Facebook itu kan saling saling begini. Ada yang mau meratakan apa itu kata-kata apa itu? Iya, itu. Lebih baik kita salingan, sharing lah. Bagaimana tambah-tambah sambil jalan bagaimana sama-sama maju kan lebih enak kan kalau sama-sama maju. Itu malah tambah kan iya kan? Tangan dia.
Oh iya ya, ya Pak apa? Oke nggak apa-apa. Ini saya masih rapat Pak ya. Kalau saya masih rapat. Iya iya. Iya nggak apa-apa Pak. Jaga negeri ini dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan.